والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin kita masih pada pembahasan muqaddimah yang dibawakan oleh Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala, dan beliau sebutkan dua pokok yang agung yang dengannya seseorang akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mendapatkan keridhaannya. Dua pokok tersebut apa? Naam, ta'rifut tariq al-musil ilaih wa ta'rifus salikin ma lahum ba'dal wusul ilaih, yaitu mengetahui jalan untuk mencapai kepada hal tersebut, yaitu mencapai pada keridhaan Allah. Dan yang kedua, harus mengetahui apa-apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang menempuh jalan tersebut. Dan mayoritas orang-orang yang tersesat jalannya, apa sebabnya? Indah Iqbal. Dikarenakan mereka tidak mengikuti apa yang ditempuh oleh para rasul. Nah, litafritihi fi ittiba'i ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita berhenti di sini, kita lanjutkan. Qala Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala, wa yanbaghi an yu'rafa anna 'ammata man dhalla fi hadzal bab aw 'ajaza fihi an ma'rifatil haqqi fa inna ma huwa litafritihi fi ittiba'i ma ja'a bihi rasul wa tarkin nadhari wal istidlalil musili ila ma'rifatih. Sekian diketahui bahwasanya mayoritas orang-orang yang tersesat pada bab ini atau tidak mampu untuk bisa mengetahui yang hak padanya hanyalah disebabkan karena peremehan dia dalam ittiba terhadap apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Ini sebab pertama dan paling utama. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Abil Izz, wa tarkin nadhari wal istidlal. Naam. Dan meninggalkan an-nadhar wal istidlal. Al-musil ila ma'rifatih. Nah, istilah nadhar dan istidlal yang dimaksud di sini ikhwan yaitu apa? Al-qawaid allati wadda'aha ahlul kalam fi ma'rifatillah. Yang dimaksud dengan an-nadhar wal istidlal di sini yaitu kaidah-kaidah yang diletakkan oleh ahlul kalam dalam usaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebab kedua. Yang pertama karena apa? Tidak mau ittiba terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua karena apa? Dia tidak mau menggunakan kaidah-kaidah yang dibawakan oleh ahlul kalam. Taib.
Cuma ada khanifillah yang hak pada perkara kedua ini, kata Syekhuna Muhammad ibn Hizam hafizahullah ta'ala, wal haqqu anna al-insan la yahtaju ila qawaidihim wa hadha min al-bid'a bila syak. Nah, dan istilah nadhar dan istidlal di sisi ahli kalam, kalau yang dimaksud adalah istilahnya ahli kalam, yang hak manusia tidak butuh terhadap kaidah-kaidah mereka. Oleh karena itulah sebagian pensyarah ikhwanifillah membawa perkataan an-nadhar wal istidlal kepada an-nadhar ila ayatillah wal istidlal bihi, yaitu melihat ayat-ayat Allah dan berdalil dengannya, bukan nadhar dan istidlal yang digunakan oleh ulama kalam. Nah, kalau yang dimaksud melihat ayat-ayat Allah dan berdalil dengannya, memperhatikannya, maka itu hak, maka itu perkara yang hak. Falamma a'radu an kitabillahi dhallu. Nah, di sini yang menguatkan bahwasanya an-nadhar wal istidlal yang disebutkan oleh Ibnu Abil Iz berbeda dengan nadhar dan istidlal yang digunakan oleh ahlul kalam. Buktinya apa? Setelahnya beliau jelaskan, tatkala mereka berpaling dari kitabullah maka mereka tersesat. Nah, berarti intinya yang menjadikan manusia tersesat khanifillah dalam permasalahan asma wa sifat, yang pertama karena apa? Peremehan terhadap ittiba, dan yang kedua dikarenakan tidak mau melihat dan berdalil dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain karena berpaling dari kitabullah. Nah, ketika mereka berpaling dari kitabullah, ya mereka tersesat. Kama qala ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka kama saja datang kepada kalian hidayah dariku, maka ikutilah. Faman ittaba hudai fala yadhillu wa la yashqa. Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, tidak pula akan celaka. Fala yadhillu fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Tapi yang berpaling, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja berpaling dari zikri. Di sini, penafsiran yang paling kuat akhwanifillah yaitu an kitabi. Siapa saja berpaling dari kitabku, yaitu dari Al-Qur'an, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkan dia kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyaratani a'ma. Maka dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau mengumpulkanku, membangkitkanku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, dalam keadaan dulu aku adalah orang yang bisa melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami, kemudian engkau meninggalkannya. Perhatikan kata fanasitaha ay fatatrukaha maknanya. Nasiya di sini bermakna tarakah. Karena nasiya dalam Al-Quran ya khalifillah terkadang datang bermakna
Az-zuhul, yaitu apa? Kelupaan, lupa. Kalau nasiya yang bermakna kelupaan, maka di situ seorang tidak dihukum, tidak berdosa, karena lupa, termasuk uzur. Lalu kenapa di sini kok nasiya dijadikan sebagai sebab dia mendapatkan hukuman? Kenapa? Karena nasiya di sini bukan maknanya lupa, tapi nasiya bermakna apa? Meninggalkan, bermakna tarokah. Nah, dan kalau meninggalkan ayat-ayat Allah, maka jelas itu merupakan bentuk kemaksiatan yang pantas mendapatkan hukuman. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah datang kepadamu ayat-ayat kami kemudian engkau meninggalkannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, demikianlah balasannya pada hari ini engkau pun apa? Ditinggalkan, tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, takaffala Allah liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah, thumma qara'a hadhihi al-ayat. Ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja membaca Al-Qur'an dan beramal dengan apa yang ada di dalamnya, untuk dia tidak tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhiratnya. Athar ini bagus, akhwani fillah, derajatnya hasan, sebagaimana dihasankan oleh Syekhuna Muhammad Ibn Nizam hafizahullah ta'ala dalam pelajaran beliau. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dan Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Ingat-ingat, ambil satu yang mudah. Kalau asar ya khanifillah, nah kalau ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, hafal di situ. Atau kalau itu berhubungan dengan tafsir juga mudah diingat. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan. Wa kama fil hadits alladhi rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innaha satakunu fitan. Dan sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu fitan, sungguhnya akan ada fitnah-fitnah. Fitan bentuk jamak dari apa? Fitnatun. Qultu famal makhraju minha ya Rasulullah. Terus apa jalan keluar dari fitnah-fitnah itu wahai Rasulullah? Qala kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum. Jalan keluarnya adalah kitabullah, padanya berita orang-orang sebelum kalian dan kabar apa-apa yang akan datang setelah kalian, serta hukum apa yang sedang kalian lakukan, yaitu wa hukmu ma bainakum, yaitu hukum apa-apa yang ada di antara kalian. Huwal faslu laisa bil hazal. Kitabullah adalah fasal, penentu, bukan sesuatu yang main-main. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah, siapa saja meninggalkan Al-Qur'an dari orang-orang yang melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah, dan siapa saja mencari hidayah pada selain Al-Qur'an, maka Allah akan sesatkan. Wa huwa hablullahil matin, dan Al-Qur'an itu adalah tali agama Allah yang kokoh. Wa huwa dzikrul hakim, dan itu adalah zikir yang hakim, yaitu yang penuh dengan kebijaksanaan. Wa huwas siratul mustaqim, dan Al-Qur'an itu adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus, tidak ada kesesatan padanya. Wa huwal ladzi la tazighu bihil ahwa, dan Al-Qur'an adalah kitab yang tidak akan tersesat dengannya hawa-hawa nafsu.
wala taltabisu bihil alsun, dan lisan-lisan tidak akan terjatuh dalam kerancuan dengannya, wala tanqadi ajaibuh, dan tidak akan habis ya keajaiban-keajaiban yang ada padanya, wala yashba'u minhul ulama, dan para ulama tidak akan merasa kenyang darinya, terus menerus senantiasa ingin dan ingin mempelajarinya, tidak akan pernah merasa puas. Man qala bihi shadaq wa man 'amila bihi ujir, siapa saja berkata dengan Al-Qur'an maka dia akan benar, dan siapa saja beramal dengannya akan diberi pahala. Wa man hakama bihi 'adal, siapa saja yang berhukum dengannya maka akan mendapatkan hukum yang adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, dan siapa saja yang menyeru kepadanya akan diberi petunjuk kepada siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, hadis ini ikhwani fillah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, juga Ibnu Abi Syaibah, tapi pada sanadnya kedhaifan. Nah, pada sanadnya kedhaifan, yaitu Al-Harits Al-A'war, dhaif, muttaham bil kadzib, tapi untuk hadis ini ada mutaba'ah. Cuman di sana ada sebab yang lain, yaitu adanya inqita', adanya keterputusan sanad. Datang penguat tapi pada sanadnya ada Ibnu Lahiyah, sehingga hadis tetap dalam keadaan dhaif. Walaupun dari sisi makna sahih dengan dalil-dalil yang lain. Dari isi yang disebutkan di sini, wal makna sahih bi adillatin ukhra tughni anhu. Maknanya sahih dengan dalil-dalil yang lain yang mencukupkan kita dengan dalil-dalil yang sahih tersebut, tidak perlu hadis yang lemah ini. Ila ghairi dzalika minal ayati wal ahadits dallah ala mithli hadzal ma'na. Saya pada ayat-ayat yang lain dan hadis yang lain yang menunjukkan semisal makna ini. Yaitu apa yang diinginkan dengan pendatangan hadis dan asar ini, yaitu untuk menegaskan bahwasanya siapa saja yang berpaling dari Al-Qur'an maka dia akan tersesat. Di sini akhwani fillah, hal pokok yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abil Iz, bahwasanya perkara akidah siapa saja yang ingin selamat, dia harus berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan kokoh dalam ittiba' terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kemudian membuat kaidah-kaidah sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kalam, kaidah-kaidah tersendiri lepas dari Al-Qur'an dan sunnah. Qala wa la yaqbalullahu minal awwalina wal akhirina dinan yadinuna bih illa an yakuna muwafiqan lidinihi alladhi syara'ahu ala alsinati rusulih alaihimus salam. Dan Allah tidak akan menerima dari orang-orang terdahulu maupun yang belakangan satu agama pun yang mereka beragama dengannya, kecuali apabila agama itu mencocoki agamanya, yaitu mencocoki agama Allah yang telah Allah syariatkan atas lisan-lisan para rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa qad nazzaha Allah ta'ala nafsahu amma yasifuhul ibad. Nah, paragraf tadi kalimat pendek tapi jelas sekali ya kawan, bahwasanya agama tidak akan diterima dari seorang pun kecuali yang mencocoki syariat Allah, sebagaimana dalam ayat, apa ayatnya? Apa ayatnya? Indak Talha. Nah, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dalam surat Ali Imran.
Kalau qad nazzaha Allah Ta'ala nafsahu amma yasifuhu al-ibad. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dirinya dari apa-apa yang para hamba itu mensifati Allah dengannya. Illa ma wasafahu bihil mursalun, kecuali yang para rasul mensifati Allah dengannya. Kenapa? Karena para rasul mensifati Allah tentunya dengan wahyu yang diwahyukan. Biqaulihi subhanahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci zat, maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, Rabb yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan yang mutlak dari apa-apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para rasul. Kenapa? Karena selamatnya lisan-lisan mereka dari celaan terhadap Allah, dan selamatnya hati-hati mereka dari keyakinan-keyakinan yang batil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fanazzaha nafsahu subhanahu amma yasifuhu bihil kafirun. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya dari apa-apa yang orang-orang kafir mensifati Allah dengannya. Tsumma sallama 'alal mursalin li salamati ma wasafuhu bihi. Kemudian bersalam kepada para mursalin, yaitu kepada rasul. Kenapa? Karena selamatnya apa-apa yang mereka sifati Allah dengannya. Dari apa? Minan naqais, dari kekurangan-kekurangan, wal uyub, dan aib-aib. Tsumma hamida nafsahu ala tafarrudihi bil awsaf allati yastahiqu 'alaiha kamalul hamdi. Kemudian Allah memuji dirinya atas kesendirian dia, yaitu keesaan Allah dengan sifat-sifat yang pantas, ya, allati yastahiqu 'alaiha kamalul hamd, yaitu sifat-sifat kesempurnaan yang pantas atasnya untuk mendapatkan kesempurnaan pujian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jelas pujian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Kenapa? Karena Allah zat yang Maha Esa dengan sifat-sifat yang sempurna. Ini baru sebab pertama. Kemudian sebab kedua apa? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Abu Zaid? Nah, karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa madha 'ala ma kana 'alaihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairul qurun wa humus sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan yusi bihi al-awwal wal akhir wa yaqtadi fihi al-lahiqu bis sabiq. Dan berlalulah apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya generasi yang paling baik. Yaitu apa? Generasi yang paling baik berjalan di atas apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Ini mudahnya. Mereka itulah para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Yang awal mewasiatkan kepada yang akhir, dan yang datang belakangan meneladani kepada yang lebih awal. Ini jalan keselamatan, demikian yaitu apa? Ittiba', mengikuti. Yang datang belakangan yang mengikuti yang telah terdahulu dari para salaf kita ridwanullah alaihim yang telah selamat. Wa hum fi dzalika kullihi bi nabiyihim Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muqtadun. Dan mereka itu pada semua hal tersebut mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi mereka. Wa ala manahijihi salikun, dan mereka di atas manhaj nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan. Kama qala ta'ala fi kitabihil aziz, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ini. Katakan wahai Nabi, inilah jalanku yang lurus, aku menyeru ke jalan Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya apa? Aku di atas basirah, demikian pula orang-orang yang mengikutiku di atas basirah. Fa in kana qauluhu wa man ittaba'ani ma'tufan 'ala ad-dhamir fi ad'u fa huwa dalilun 'ala anna ittiba'ahu humud du'a, anna atba'ahu humud du'atu ila Allah.
Nah, ini faedah berhubungan dengan tafsir ayat, ikhwan, karena ada dua kemungkinan. Wa manittaba'ani, sekarang kalau dia maktuf kepada dhamir pada ad'u, qul hadhihi sabili ad'u ilallah wa manittaba'ani yad'u ilallah. Paham? Katakanlah, ini jalanku yang lurus, yang aku menyeru ke jalan Allah, dan orang-orang yang mengikutiku juga menyeru kepada Allah. Paham? Nah, kalau maktuf kepada dhamir yang terkandung di dalam ad'u, maka ini penegasan bahwasanya pengikut para rasul mereka adalah para dai. Kemudian yang kedua kemungkinannya, wa in kana ma'tufan 'ala dhamiril munfasil fa huwa sarihun anna atba'ahu hum ahlul basirah. Fama jaa bihi duna ghairihim wa kilal ma'nayaini haqqun. Kemudian apabila ma'tuf pada dhamir munfasil, yaitu ana, ad'u ilallahi ala basiratin ana, wa man ittaba'ani, kalau ma'tuf kepada ana berarti maksudnya apa? Aku di atas basirah dan orang-orang yang mengikutiku di atas basirah. Ini. Maka kedua makna ini hak, ya, kedua makna tersebut hak. Dalam cetakan kalian apa? Fahuwa sarihun anna adba'ahu hum ahlul basirati fima. Fima atau apa? Fima, na'am. Tapi itu yang benar. Di sini kurang ya. Nah, ini sharih bahwasanya pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas basirah fima jaa bih, pada hal-hal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, duna ghairihim, ya, bukan selain mereka. Dan kedua makna tersebut hak. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, faqilal ma'nayaini mutalaziman. Dan kedua makna ini mutalaziman, saling apa? Saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Maksudnya apa? Ya, orang yang di atas basirah, pengikut Rasul, ya mereka biasanya apa? Berdakwah, paham? Dan yang berdakwah ya harus di atas basirah. Ini. Waqad ballagha Rasul sallallahu alaihi wasallam al-balaghal mubin wa awdaha al-hujjata lil mustabsirin wa salaka sabilahu khairul qurun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dengan penjelasan yang sangat gamblang dan menerangkan hujjah kepada orang-orang yang mau melihat, al-mustabsirin, yang mau membuka mata mereka untuk melihat dan memahami. Dan telah menempuh jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul qurun, yaitu sebaik-baik generasi. Tsumma khalafa min ba'dihim khalfun ittaba'u ahwa'ahum. Sekarang akan beralih pada kondisi setelah masa para sahabat di mana mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kuat, kemudian khalafa min ba'dihim khalfun ittaba'u ahwa'ahum, kemudian menggantikan setelah mereka generasi yang mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, waftaraku, dan mereka terpecah belah. Fa'aqamallahu li hadhil ummati man yahfadu 'alaiha usula diniha. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tegakkan untuk umat ini orang yang menjaga pokok-pokok agamanya. Kama akhbara as-sadiqu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam biqaulihi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadzalahum. Senantiasa ada kelompok dari kalangan umatku yang zahirin, yaitu yang menang di atas al-haq, tidak bermudarat kepada mereka, tidak memudarati mereka orang-orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada mereka. La yadurruhum man khadzalahum. Dalam kelanjutannya apa? Wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah.
Tidak pula bermadarat bagi mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Cetakan kalian ada kelanjutannya. Wala man khalafahum. Hah? Ada disebutkan jatuh atau sakot. Tidak, maksudnya ada keterangan, ada cetakan risalah. Ada. Baik. Dalam kelanjutan hadis akhwani fillah jelas wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Wa hum 'ala dzalik. Tidak pula bermadarat bagi mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datang perintah Allah, yaitu sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala di mana semua orang yang ada padanya keimanan akan meninggal dengan ditiupkannya rih, yaitu angin yang lembut. Hadis ini khanifillah datang dari sederetan para sahabat. Naam, dengan lafaz-lafaz yang berdekatan. Dalam Sahihain datang dari siapa? Muawiyah Ibn Abi Sufyan dan Mughirah bin Syu'bah. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Thauban, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah, Uqbah bin Amir, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Berarti kita hafal muttafaqun alaih dari siapa? Muawiyah dan Mughirah bin Syu'bah. Infarada bihi Muslim dari Thauban, Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Amr bin Al-As. Berarti dalam As-Sahih dari 7 sahabat. Dan di luar Sahihain juga apa? Juga ada. Oleh karena itulah sebagian ulama menegaskan bahwasanya hadis la tazalu ta'ifatun ini termasuk hadis mutawatir, termasuk dalam deretan hadis mutawatir. Nah, setelah itu baru beliau masuk wa mimman qama bihadzal haqqi min ulama'il muslimin al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah al-Azdi at-Tahawi. Dan di antara orang-orang yang tegak dengan membawa kebenaran ini dari kalangan ulama muslimin yaitu Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al-Azdi at-Tahawi, pengarang matan yang sedang kita baca syarahnya. Naam, taghammadahu Allah birahmatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan beliau rahmatnya yang tercurah. Ba'dal mi'atain, setelah tahun 200-an Hijriyah. Secara tepatnya beliau lahir tahun berapa? 239. Fa inna maulidahu sanah 39 wa mi'atain. Sebab sungguhnya beliau lahirnya adalah pada tahun 239. Wa wafatahu sanah 21 wa 300 pada tahun 321. Fa akhbara rahimahullah amma kana alaihi salaf wa naqala 'anil Imam Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi wa sahibai. Maka beliau rahimahullah mengkhabarkan tentang apa-apa yang para salaf berada di atasnya, dan menukilkan dari Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi dan kedua temannya, yaitu yang membawa madhab beliau, yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Himyari, Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Himyari Al-Ansari, wa Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ini dua
sahabat terkemuka bagi Abi Hanifah, ikhwan, yang dikenal dengan Sahibaih, maksudnya Abu Yusuf dan Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani radhiyallahu anhum. Berhubungan dengan taradhi, lafaz taradhi yaitu lafaz radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum, sesuai dengan siapa yang didoakan. Nah, untuk para sahabat, ikhwani fillah, amrun muttafaqun alaih. Ini untuk para sahabat, disepakati. Adapun taradhi kepada para tabi'in dan yang setelahnya, maka yang rajih dalam masalah ini diperbolehkan apabila yang diinginkan makna doa. Apabila diinginkan makna doa, maka tidak mengapa. Cuman apabila diinginkan makna khabar, maka tidak boleh kita sematkan kecuali kepada siapa? Lafaz radhiyallahu anhu, alif, para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat lah yang telah ada khabar Allah ridha terhadap mereka. Nah, di sini Imam Tahawi menukilkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, maka nu ya'taqiduna min usuliddin wa yadinuna bihi rabbal alamin. Dan yaitu mereka nukilkan apa-apa yang dulu mereka yakini dari pokok-pokok agama ini yang mereka beragama dengannya. Naam, beragama dengan agama Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sampai di sini baru Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala akan masuk sekilas tentang perkara akidah secara khusus dalam mukaddimahnya. Naktai bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta